Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Serunting. Dia adalah seorang pangeran yang merupakan anak dari seorang raksasa bernama Putri Tenggang. Serunting menikah dengan seorang gadis desa yang mempunyai adik laki-laki, Arya Goldin. Sebelum pindah dari gubuk mereka, kebun luas yang dimiliki Sirik dibagi menjadi dua. Satu sisi untuk Arya Goldin dan lainnya untuk kakaknya. Mereka membatasi lahan masing-masing dengan menggunakan sebuah batang pohon kayu yang besar. Sebelah kiri milik Arya Goldin dan kanan untuk kakaknya. Beberapa hari kemudian, terjadinya hujan yang deras. Setelah hujan deras, langit kembali cerah. Saat Arya Goldin kembali datang untuk memeriksa kondisi kebun, dia melihat suatu hal yang aneh. Di batang kayu pembatasnya bertumbuhnya jamur. Pada sisi Arya Goldin tumbuh jamur emas, sedangkan pada sisi lainnya hanyalah jamur batu. Arya mulai memanfaatkannya dan menjual jamur emas untuk mendapatkan uang. Pak, beli jamur emasnya 2 ya? Setelah menjual jamur emas, Arya Goldin mulai mendapatkan hasil yang besar dan dapat membeli rumah baru dan tidak lagi tinggal di sebuah gubuk. Ya Bu, terima kasih. Serunting datang dengan geram untuk mengonfrontasi Arya Goldin. Arya, apa yang awak lakukan dengan saya punya tanaman cendawan? Apa maksud awak? Saya ndak ada sentuh awak punya tanaman Bohong kau. Ada buat curang kan awak dengan saya? Kau pasti dah terbalikan tuh kayu pembatas biar jamur emasnya tumbuh di kayu punya lahan. Mendengar itu, Arya bingung akan tuduhan itu karena memang dia tidak pernah menukar sisi lahan kebunnya. Baiklah kalau saya ada punya salah Saya minta maaf, tapi saya tidak ada terbalikan awak punya pembatas. Dari awal memang itu jamur tumbuh sendiri di situ. Kemudian, Serunting yang tidak terima dengan pernyataan adik iparnya pun menantang Arya Goldin untuk berkelahi. Karena merasa tertantang, Arya menerima tantangan itu walaupun dia bingung bagaimana cara mengalahkan kakak iparnya yang sangat sakti itu. Arya pun minta waktu selama 2 hari untuk berpikir. Halah, banyak alasan kau. Lawan aja di sini, ku tantang kau. Aduh, baiklah. Saya terima awak punya tantangan, tapi beri saya 2 hari untuk berpikir dulu. Aduh, bagaimana cara saya mengalahkan dia ya? Kalau saya lawan dia pasti saya kalah. Arya terus memikirkan cara untuk mengalahkan Serunting. Setelah 2 hari itu, dia akhirnya mendapatkan solusi untuk mengalahkan Serunting. Ayo juga. Kakakku kan istrinya Serunting. Saya tanya saja kepada kakakku. Dia pun menghampiri Kak Sirik, istri Serunting, untuk meminta tolong. Kak, tolonglah saya untuk mengalahkan suamimu itu. Beritahukanlah kelemahannya. Apakah kau gila? Bagaimana mungkin aku mengkhianati suamiku? Tidak bisa. Tolonglah Kak. Kalau Kak tidak beritahukan kelemahannya, aku pasti kalah. Apakah Kak mau kehilangan adikmu? Sirik ragu, namun dia memutuskan untuk menolong adiknya itu. Baiklah. Kelemahannya ialah jika kau menombak rumput ilalang yang selalu bergetar walaupun tidak ada angin, kekuatan Serunting pasti hilang. Tapi jangan bunuh dia. Baiklah Kak, saya berjanji. Terima kasih Kak. Setelah 2 hari itu, hari perkelahian itu pun datang. Arya telah mempersiapkan dirinya dan pergi ke kebun itu untuk menemui Serunting. Majulah kau, wahai Arya. Kujamin kau bahkan tidak akan bisa menyentuhku sedikit pun. Mereka pun mulai berkelahi dengan satu sama lain. Arya Goldin yang kalah ilmu dibanding Serunting merasa terdesak oleh serangan Serunting. Ia pun langsung melompat dan menombak rumput ilalang itu. Serunting pun langsung jatuh ke tanah dan merasa kesakitan. Kau Arya, bagaimana awak bisa mengetahui kelemahanku?
Arya pun hanya terdiam sembari menyaksikan serunting kesakitan. Aduh, pasti istriku lah yang memberitahu kelemahanku kepadamu. Sudahlah, pergilah kau, wahai serunting. Aku sudah berjanji pada Kak Siri untuk tidak membunuhmu. Setelah serunting kalah dalam tantangannya sendiri, dia pun melarikan diri dan meninggalkan kampungnya. Dia pergi ke lereng Gunung Siguntang, lalu duduk beristirahat di bawah sebuah pohon bambu. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memanggilnya. Hai kau, sang anak muda yang perkasa. Aku bisa lihat kau seseorang yang sangat kuat. Namun, aku bisa memberimu kekuatan yang lebih hebat. Sehebat para dewa-dewa. Siapakah awak ini? Apa yang kau inginkan dariku? Aku adalah Yang Mahameru, dan aku memilihmu untuk dipercayai. Jika kau bertapa hingga pohon bambu tumbuh lebih tinggi dari kepalamu, kekuatan akan kulimpahkan kepadamu. Baiklah, Yang Mahameru. Aku akan lakukan seperti apa yang kau katakan. Serunting pun segera mulai bertapa di bawah pohon bambu itu. Hingga setelah beberapa bulan, pohon bambu sudah tumbuh lebih tinggi dari kepalanya. Datanglah Yang Mahameru seperti dijanjikannya. Serunting, sudah cukup kau bertapa di situ lamanya. Bangunlah. Yang Mahameru, kau datang. Kau mampu untuk menjalankan perintahku. Yang sudah pasti aku akan membalasnya dengan janji awak dengan aku. Mulai dari sekarang, kau sudah menjadi orang yang perkasa dengan dengan kesaktian yang bisa meraih para dewa-dewa. Ya, Yang Mahameru. Apakah kesaktian yang aku dapatkan ini? Kamu sekarang memiliki kekuatan untuk membuat segala sesuatu yang kau katakan menjadi nyata. Setelah mendapatkan kesaktian tersebut, Serunting pun berjalan pulang ke kampung halamannya. Di tengah perjalanannya, Serunting menggunakan kekuatannya untuk menyihir lahan pertanian yang penuh dengan padi. Hai padi-padi, berubahlah menjadi emas. Sungguh ajaib, padi di sawah itu pun berubah menjadi emas. Dia langsung mengambil emas-emas tersebut dan lanjut perjalanannya. Hai sungai yang mengering, berubahlah menjadi sungai yang mengalir deras. Sungai yang kering tersebut pun tiba-tiba mengalirkan air yang jernih karena kesaktiannya tersebut. Serunting pun dijuluki si pahit lidah karena apapun yang diucapkannya menjadi kenyataan. Setelah belajar ilmu saktinya selama 2 tahun, Serunting akhirnya dapat menguasai kekuatannya dan mendatangi desanya. Ia ingin membalas dendam kepada Arya yang sudah mengalahkannya dan mengutuk keluarganya. Dewa musibah, dengarkanlah perkataanku. Bawalah nasib buruk pada keluarga yang kubenci. Namaku adalah Serunting. Mulai hari ini, aku adalah dewa kebencian, sang lidah pahit. Dengan ini, kukutuk keluarga Arya selama 30 tahun. Ah, tidak. Arya Goldin dan kakaknya Sirik pun terkutuk selama 30 tahun lamanya. Pada akhirnya, Serunting hidup sendirian dengan kekuatannya yang dapat menyihir dan membawa berbagai keajaiban, baik ataupun buruk. Pukul-pukul dong, Gi. Jangan diem. Pedang gue hilang loh, tuh. Oke. Mulai ya.